Jangan pernah berharap semua orang menghormati kamu. Kan begitu? Kalau ingin menjadi terhormat, cobalah mulai dari dirimu sendiri. Hormatilah semua orang. Jangan melihat agamanya apa, jangan melihat sukunya apa, jangan melihat warna kulitnya apa. Semuanya kau hormati, semuanya kau cintai. Kau akan mendapat kenyamanan dalam hidup ini. Ya. Kemudian, supaya jangan menjadi beban, menjadi arsip-arsip lama yang menyakitkan hati ini. Coba kita belajar untuk memahami sudut pandang orang lain. Saya sedang berjalan, disapa oleh seorang perempuan yang hanya pakai BH. BH-nya merah. Pak Haji, berhenti. Gitu. Tanya, mau kemana? Gitu. Dia datang mengejar saya dan menarik tangan saya, suruh mampir ke rumahnya. Menyedapkan nggak pandangan semacam ini? Dia orang gimana? Saya juga ternyata ada rasa gitu. Gimana orang ini? Priben, maksudnya jangan sampai sepantar tapi kita ya kan begitu. Agak kesel juga. Tetapi ketika sudut pandangnya saya robah untuk bisa memahami sudut pandang orang lain, baru saya paham. Oh, ini nih maksudnya mah. Dia ini ingin menghormati saya. Hanya saja bisanya segitu. Selesai kan? Jadi orang itu tidak bermaksud jahat loh. Bermaksud baik. Menghormati saya. Jadi ya saya harus menerima dengan gembira. Terima kasih. Sehingga air putihnya yang disuguhkan saya minum kok. Alhamdulillah. Sekelas ini menghormati saya. Ini lebih membahagiakan bagi saya. Daripada orang yang berlagak seperti mencintai diriku, tapi di dalam hatinya punya maksud jahat terhadap diriku. Percaya enggak? Ya, itu kan banyak sekali. Ya udah, alhamdulillah. Jadi kita maklumi sajalah begitu. Begitu caranya kita bagaimana supaya jangan tersimpan dalam memori kita. Kemudian lagi metode yang lain kita dengan cara mengabaikan. Abaikan saja. Udah berpikiran dah. It is not my business. Ya kan? Ini bukan urusan saya udah. Akan aja. Ya. Jadi kenapa? Karena ternyata ada orang yang gila, bener-bener gila ini. Bukan yang menyangkut dirinya saja yang disimpan. Kadang-kadang apa yang terjadi di tetangga, pertengkaran tetangga, yang memukuli istrinya, anak yang kena narkoba, orang yang pergi melacur, ini dipikirin semuanya. Iya, ada orang gini ikut nangis, ada orang ini, gimana lagi? Terekam semuanya. Jadi bisa gila begini. Nah, mengapa demikian? Kita dalam hidup melihat realita kehidupan, fenomena di hadapan kita hidup ini, itu sangat beragam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang jujur, ada yang bohong, ada yang bodoh, ada yang bilang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata orang dalam melihat kehidupan ini sama dengan kita masuk bioskop. Sekarang udah nggak ada bioskop ya? Masih di studio dia 21 ya masih ada. Ini orang pun ketika masuk gedung bioskop ini berbeda-beda perilakunya nih. Ada yang masuk gedung bioskop lalu alur cerita itu diperhatikan dengan penuh konsentrasi. Kalau ceritanya sedih dia ikut nangis. Kalau ceritanya lucu, dia tertawa terbahak-bahak, ya sambil menghidupkan kaki sambil mukul-mukul. Ada kan? Larut dalam cerita. Ada lagi yang masuk bioskop sambil bawa kacang.
ini gitu. Dia mengikuti cerita, tapi dia tidak ikut menangis, makan kacang aja, sadar bahwa saya lagi nonton, itu kan hanya cerita. Ya, dia sadar ngikutin ceritanya, dia bisa menilai cerita bagus atau jelek, pemainnya siapa, pemain watak siapa, kan gitu. Bahkan skenario juga dia hafal semuanya, musiknya siapa yang main tuh memang cermat, tapi cuma makan kacang gitu. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar, kadang-kadang itu dalam kesadarannya. Ada lagi yang nonton bioskop bawa cewek, begitu lampu mati kesempatan dia bermain. Nggak nonton bioskop enggak, ngelus-ngelus ceweknya aja. Jadi itulah kira-kira perilaku kita dalam hidup seperti itu. Ada yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Tetangganya mati nggak tahu. Ada orang miskin nggak makan nggak tahu. Ada anak yatim telantar nggak tahu. Karena dia itu sama dengan masuk ke bioskop bawa cewek. Nah, bapak-bapak ini masuknya yang mana nih? Yang makan kacang nggak? Kayak yang paling enak makan kacang ya. Bukan enak kacangnya. Dia nonton film, dia menikmatinya, tapi dia tidak larut dalam cerita itu. Saya kira, yuk kalau begitu kita makan kacang aja. Nah, itulah Bapak sekalian. Ini semuanya. Kemudian ada metode lain lagi. Biar kita mendetil sedikit ya, barangkali ada manfaatnya daripada kita cerita pahala-pahala nggak paham sama. Masih enak ngaji begini cerita pahala nggak paham. Iya. Kalau cerita pahala jadi semakin goblok nantinya nih. Bener, nggak paham sih pahala sekian. Mencium suami pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Aduh, hajar aswad. Tambah gede dasnya sih lagi. Ya, ini semacam itulah. Oke. Metode yang lain adalah kita dengan cara mengalihkan perhatian. Dengan cara kita mengambil kesibukan-kesibukan. Sudah lupakan saja, kita cari pekerjaan apa yang belum selesai, kita selesaikan. Ya habis ngepel, nyuci piring, masak, habis masak, nyetrika, kita habiskan waktu. Jadi sudah selesai. Kita abaikan dengan melakukan kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Itu namanya mengabaikan dengan cara yang lebih produktif, bermanfaat. Nah, itu masa lalu tidak bisa dilupakan, tetap masih ingat, tapi kita abaikan. Itu alhamdulillah kita menjadi bahagia hidup kita. Nah, kenapa demikian? Itulah merupakan jawaban yang terbaik kita untuk melupakan masa lalu dan kita menumbuhkan keberanian untuk menghadapi masa yang akan datang. Kita hidup ini, masa sekarang tidak pernah kita nikmati. Kita habis meratapi masa lalu. Masa sekarang tidak kita nikmati, tapi kita meremang-remang ketakutan menghadapi masa yang akan datang. Takut besok, makanya bagaimana? Nanti kalau sakit, berobatnya bagaimana? Nanti anak-anak ke sekolah, biayanya dari mana? Masa depan yang belum jelas, kau takuti semuanya. Takut melihat masa depan dan sedih melihat masa yang lalu. Masa sekarang tidak kau nikmati. Goblok nggak nih? Ya sudah. Yang penting masa lalu kau lupakan saja. Hari ini kau nikmati. Selesaikan pekerjaanmu secara sempurna. Ya, jangan ada pekerjaan yang pending. Jangan menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Toh esok kita tidak tahu. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Selesaikan pekerjaan hari ini. Katakan hari ini adalah hariku. Telah kulakukan dengan sempurna. Disitulah muncul keberanian menantang hari esok. Silakan berbuat sesukamu. Yang penting hari ini telah kujalani dengan sempurna. Manis ya?
pakai ini kok. Tropicana Street.